Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa, nahdhiyin, nahdhiyat, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya harus sampaikan, perkenankan saya menghaturkan ucapan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasanya tidak hanya mendapatkan pahala, tapi betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, amal itu ada dua kelompok, ada yang kelasnya diberi pahala dan ada yang kelasnya diterima. Ibadah yang mendapat pahala itu ialah ibadah yang dilaksanakan berkesesuaian dengan syarat dan rukunnya dan tidak menjalankan apa yang membatalkannya. Sedangkan amal yang diterima itu selain berkesesuaian dengan aturan, ia harus ada muatan-muatan adab, ada muatan-muatan tata krama sehingga layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula puasa. Puasa ini ada yang kelas puasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ada puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih puasa atau amal, khususnya puasa di bulan Ramadan ini? Alamat-alamat yang menjadikan kita pantas untuk berhusnudzon kepada Allah, yakin bahwa amal kita telah diterima. Nderekaken dawuhe Imam Ibnu Athaillah. Beliau berujar, man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala qabulihi ajilan. Barang siapa yang menemukan buah dari amalnya di dunia ini, maka itu pertanda bahwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Apa maksud daripada dawuh Ibnu Athaillah ini? Tak kurang dan tak lebihnya sama dengan pendapatnya Ibnu Rajab dan ulama-ulama yang lain, bahwa alamat diterimanya amal itu ia diberi kemudahan-kemudahan Allah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan berikutnya. Setelah Ramadan kita menjalankan puasa sebulan penuh, tanda bahwa amal itu diterima. Rasanya enak kalau setelah Idul Fitri kita menjalankan puasa sunnah 6 hari misalkan. Setelah menjalankan Ramadan yang dulunya sholat berjamaah berat, berat jadi enteng. Ini namanya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa hasanah atau kebaikan-kebaikan yang timbul setelah menjalankan sebuah ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pertolongan-pertolongan Allah yang bersifat materi.
Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, man amila minkum min zakarin au unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kurang lebihnya seperti itu. Barang siapa orang mukmin, laki atau perempuan, beramal soleh, maka Allah akan memberi penghidupan yang thayyibah. Hayatan thayyibah di sini oleh beberapa ulama, kalau kita rangkum, ada yang menafsiri ada 5. Satu, ada yang bilang bahwa maksud daripada hayatan thayyibah, diberi penghidupan yang bagus, itu adalah ar-rizq al-halal, diberi rezeki yang halal. Nah, pemahamannya berarti kalau orang berpuasa Ramadan penuh, habis itu mulai Syawal dan bulan-bulan seterusnya rezekinya lancar, rezekinya banyak, tapi yang halal, ini patut kita yakini bahwa puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua, al-hayah at-thayyibah, penghidupan yang bagus. Ada yang bilang al-qanaah, maksudnya adalah al-qanaah. Ini pendapatnya Syekh Al-Hasan Al-Basri. Setelah menjalankan Ramadan, mulai Syawal dan bulan-bulan berikutnya, yang dulunya materialistis, yang dulunya berpikiran terlalu panjang, kepengen kaya dan lain sebagainya, akhirnya diberi qanaah, diberi rasa yang iso nrimo, sakit nrimo keadaan yang ada, berdamai dengan keadaannya, berdamai dengan dirinya. Pendapat yang ketiga bahwa maksud daripada al-haya at-thayyibah, hayat falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang bagus. Pendapat yang ketiga adalah taufiquhu ila ta'at fa innaha tu'addihi ila ridwanillah. Yang ketiga adalah taufik Allah, pertolongan Allah, orang itu mampu lebih baik dan lebih terengginas dalam menjalankan taat, seperti yang saya sampaikan barusan di awal. Yang keempat, ada yang bilang bahwa maksud daripada hayatan thayyibah, kehidupan yang bagus, itu adalah maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, yang terakhir, hayatan thayyibah, penghidupan yang bagus, itu adalah al-jannah, surga. Kalau saya artikan surga, berarti orang itu diberi husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah sampai akhir ayatnya tetap iman Islam. Dan yang terakhir, mungkin bisa jadi ini juga termasuk tanda daripada diterimanya amal kita, yaitu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihhu, berpuasalah maka Anda akan sehat. Mungkin ini bisa dijadikan acuan ketika ada orang sakit-sakitan atau mungkin berpenyakitan, setelah Ramadan tapi ternyata Syawalnya jadi sehat, alhamdulillah. Ini berarti salah satu tanda bahwa puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekedar diberi pahala, akan tetapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, ada berkahnya untuk saya pribadi, lumeber dumateng kaum muslimin muslimat, nadhir-nadhiyat semuanya dimanapun berada. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.